Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kita akan membahas soal berita yang benar-benar harus kita waspadai. Ya, hari ini mungkin kita tidak akan ketawa-ketawa dulu teman-teman, karena ini adalah berita yang serius yang saya mau sampaikan kepada kalian semua. Kita harus waspada karena Presiden Prabowo kita itu sudah mendapatkan ancaman pembunuh. Kalian sudah tahu lah teman-teman ya. Saya tidak mengatakan itu karena akan disensor oleh YouTube. Jadi mendapatkan ancaman pembunuh dari media-media asing, media-media nasional yang dibiayai oleh asing, teman-teman. Saya percaya itu adalah sebuah tindakan penggiringan opini bagi mereka yang hari ini benci kepada pemerintah, teman-teman. Ya, kalian tahu soal sejarah kelam perpolitikan di United States, John F. Kennedy yang akhirnya ditembak oleh assassin, yang akhirnya dibunuh oleh pembunuh bayaran yang mungkin disewa oleh oposisi politiknya, lawan politiknya hari itu. Teman-teman, ketika dia melakukan konvoi, kemudian dari atas gedung ada yang dan itu adalah sejarah kelam yang kita tahu bersama, teman-teman. Dan itu mereka mau coba giring, mereka mau coba tanamkan hal ini di para pembenci Pak Prabowo. Di benak atau di otak para pembenci pemerintah hari ini, teman-teman. Mereka mau coba giring opini itu dengan mereka berharap ini, saya pikir mereka ini sudah terlaluan. Mereka berharap akan ada yang connect dengan penggiringan opini mereka dan mungkin akan melakukan aksi yang sama seperti yang terjadi kepada John F. Kennedy. Ya, ini bahaya sekali, teman-teman. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman, alangkah baiknya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua dari dalam negeri dan luar negeri yang sudah mengirimkan partisipasi, berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, teman-teman, untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalaskan apa-apa selain mendoakan agar supaya apa yang kalian kerjakan itu dibuat Tuhan lancar, dibuat Tuhan berhasil, dan apa yang kalian sudah tabur untuk saya hari ini itu dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai dari sekarang mungkin saya masih mempunyai waktu 3 minggu untuk mengumpulkan dana tersebut, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau untuk berpartisipasi, mau untuk tergerak hatinya berkontribusi, saya tidak memaksakan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nomor rekening saya di sini, nomor WA saya di sini, kalian jika mau bersilaturahmi dengan saya, teman-teman. Jadi inilah perjalanan penting saya dalam hidup ini untuk bertemu dengan orang yang selama ini menjadi teladan saya. Oke, teman-teman ya. Jadi apapun besar kecil yang akan kalian berikan itu saya sangat apresiasi, dan sekalipun kalian tidak memberikan apa-apa, doa saja itu sangat-sangat berarti buat saya, teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu ini. Perjuangan tiada henti untuk mensejahterakan rakyatnya. Presiden kita Prabowo Subianto mendapat ancaman pembunuh dari oknum netizen. Kita marah? Yes, of course kita marah. Tentu kita marah. Tapi mimin rasa beliau sebaliknya. Karena rasa cinta terhadap rakyatnya dan setiap jengkal tanah air melampaui kebencian yang ada. Saya selalu, Pak, semoga Allah menjaga Bapak. Ini, teman-teman ya. Ini mungkin, saya percaya ini salah satu media atau akun yang dibiayai oleh asing. Kalian baca captionnya. Nggak ada yang mau headshot kepalanya. Dia tandai lagi Pak Prabowo. Dia tandai Pak Prabowo. Nggak ada yang mau headshot kepalanya Prabowo. I bet we have the best underground sniper. Mereka mengatakan mereka ini kata mempunyai sniper penembak jitu yang terbaik katanya. Wow, ngeri nggak, teman-teman? Saya percaya cyber dari TNI harus segera dibentuk, dan katanya cyber dari TNI segera dibentuk untuk melakukan pelacakan kepada media-media seperti ini atau media-media yang berusaha untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini. Kemudian ada yang komen seperti ini. Gue takut, ini yang menggiring opini ya. Ini yang berbahaya. Ini yang harus kita lawan. Kenapa saya selalu bersuara seperti ini? Ini bahaya, teman-teman. Gue takut ditangkap, tapi kadang gue menghayal kayak gini. Dia menjelaskan penggiringan opini agar supaya nggak ditangkap dengan cara bahwa this is an imagine. This is an imagine, hanya bayangan saja, hanya sesuatu yang dia bayangkan. Tapi
secara tidak langsung ini sudah menjadi sebuah penggiringan opini, berusaha untuk menciptakan sebuah pemahaman di pembenci-pembencinya untuk melakukan hal ini. Ini bahaya ini. Tapi kadang gue menghayal kayak gini, but is the problem gonna resolved when someone pulled a John F. Kennedy? Ini yang saya katakan tadi. Mereka ingin menciptakan sebuah asumsi di tengah-tengah masyarakat agar supaya coba kalian lakukan saya seperti John F. Kennedy. Langsung didor kepalanya, langsung selesai masalahnya katanya. The problem gonna resolve. Masalah akan segera beres when someone, ketika seseorang menarik trigger, menarik pelatuk ya teman-teman ya, kepada JFK. Ini no, because it's structural. So many people involved and believe it or not, it will remain the same. This country is beyond up at this point. Jadi mereka menginginkan teman-teman ya, kejadian yang terjadi kepada John F. Kennedy itu terjadi juga kepada presiden kita. Mereka mengatakan masalah di negeri ini akan segera beres kok. Masalah di negeri ini akan segera selesai. Kalian sudah nggak akan demo-demo lagi. Kalian sudah nggak akan merasa dirugikan lagi untuk pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran. Kalian nggak akan capek-capek lagi demo anarkis, dipukul petugas, nggak akan. Kalau ada satu orang di antara ribuan pendemo yang menarik pelatuk untuk melakukan sniper kepada presiden. Ini adalah upaya penggiringan opini jahat yang mereka coba lakukan. Ya. Dan hal yang mereka lakukan ada yang berhasil, teman-teman. Kalian lihat di Papua terjadi ketika tenaga medis, tenaga kesehatan itu dihabisi oleh OPM. Dan mereka memberikan pernyataan bahwa seperti ini, teman-teman. Mereka memberikan pertanyaan bahwa berarti soal RUU TNI, semua tenaga medis, semua tenaga pendidikan harus wajib kami habisi. Karena kami berpikir bahwa itu adalah anggota TNI. Penggiringan opini dimakan mentah-mentah sehingga mereka melakukan kejahatan kemanusiaan yang begitu fatal. Dari mana? Dari penggiringan opini media-media suruhan asing seperti ini. Jadi mereka mau mencuci otak pemerintah, teman-teman. Mereka mau mencuci otak para pembenci pemerintah hari ini. Untuk, hey kalian yang banyak sekali yang melakukan demo hari ini. Kalian semua yang banyak sekali melakukan protes kepada pemerintah dengan anarkis. Kalian tidak akan lelah-lelah capek-capek seperti ini kalau kalian melakukan hal yang seperti yang terjadi kepada JFK. Ini patut ditindak tegas. Ini harus diwaspadai, teman-teman. Ya, harus diwaspadai. Karena bisa saja ada orang yang menelan itu mentah-mentah yang akan merasa dirinya menjadi pahlawan ketika melakukan hal ini. Makanya saya tahu ini ada upaya untuk pembentukan akhirnya anggota TNI kita, teman-teman. Bapak-bapak TNI kita, khususnya di bagian cyber, sudah mulai bergerak. Coba kita lihat ya. Nah ini. TNI siap jalankan operasi cyber, sasar pihak yang melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Saya tahu Pak Prabowo sudah menanggapi ini dengan serius. Karena di beberapa kali kesempatan Pak Prabowo mengatakan kan. Beliau mengatakan bahwa jangan sampai mahasiswa-mahasiswa kita terhasut oleh kekuatan-kekuatan yang ingin memecah belah bangsa ini. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan pun mengatakan, saya diancam, tapi saya rela mati demi bangsa dan negara ini. Saya akan lawan para koruptor. Saya akan lawan kekuatan-kekuatan yang ingin memecah belah bangsa ini. Nah teman-teman ya, jadi inilah yang patut kita waspadai. Terserah para pembenci akan mengatakan saya bacot, tapi saya merasa ini harus disampaikan. Ini harus diberitakan, jangan sampai teman-teman ya. Jangan sampai kita terlambat. Dan ada orang yang memakan penggiringan opini mereka secara mentah-mentah, sehingga ada yang melakukan hal yang seperti apa yang mereka mau. Ya, seolah-olah sok-sok mengatakan, saya tuh, sebentar ya, ini. Gue takut ditangkap, tapi kadang gue menghayal, kadang gue berpikir, ya sometimes I imagine this, bahwa, but the problem gonna resolved. Bullshit teman-teman. Masalah akan selesai jika presiden kita katanya diperlakukan seperti John F. Kennedy. Ini saya pikir adalah, kenapa yang banyak seperti ini di X teman-teman ya?
adalah akun-akun anonim. Apakah mereka susah dilacak, susah dicari tahu? Kita harus cari, seharusnya pemerintah harus bisa melakukan pendalaman lebih tegas akan hal ini, karena pengancaman pembunuhan kepada kepala negara itu tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dianggap sesuatu yang bisa dimaafkan. Ini adalah sebuah tindakan kejahatan yang harus ditindak tegas. Karena penggiringan-penggiringan opini seperti ini akan meracuni mereka yang hati mereka itu dari dulu sudah benci kepada pemerintah hari ini. Ya. Jadi tidak ada sound ketawa-ketawa hari ini, karena ini saya rasa perlu dengan tegas saya sampaikan. Ini adalah hal yang serius untuk disampaikan. Jangan sampai mereka menang atas kita. Rakyat jangan terlalu lama diam. Ya, pelemahan-pelemahan kepercayaan yang coba digiring oleh media-media yang dibiayai asing hari ini adalah upaya-upaya untuk membentrokkan masyarakat dengan TNI. Makanya kenapa saya katakan di beberapa kesempatan rakyat jangan terlalu lama diam. Dan terbukti banyak rakyat kita sudah bersuara di berbagai tempat, berbagai daerah, teman-teman. Mereka sudah memberikan pernyataan dukungan mereka kepada TNI hari ini. Mereka mengatakan bahwa yang mereka suarakan hari ini tidak mewakili rakyat. Kami rakyat yang mewakili diri kami sendiri hari ini. Mereka akhirnya bersuara, kami dukung TNI. TNI bersama dengan rakyat. Itulah teman-teman ya, kenapa saya harus menyuarakan hal ini. Makanya saya selalu berulang-ulang teman-teman. Saya begitu sangat optimis untuk pergi ke rumah Pak Jokowi bersama dengan konten kreator lainnya, bersama dengan Bang Ri, Opung Perbelak, Banyuwangi Official, Bang Aldi teman-teman, banyak juga konten kreator yang lainnya dan juga pendukung Pak Jokowi. Kita akan bersama-sama ke sana teman-teman, agar supaya apa? Selain kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman yang tak akan terlupakan, kita juga akan melakukan podcast bersama-sama, saling tukar pikiran, saling membangun bonding antara satu dengan yang lain, agar supaya kita kuat teman-teman bersama untuk menyuarakan kebenaran yang ada. Nah, inilah yang harus kita suarakan teman-teman. Ada satu lagi pembahasan yang akan saya bahas dari seorang yang sampai detik ini itu kayak orang, coba kita lihat dulu ya ini. Kenapa Ini adalah Bapak hari itu? apesmu, kamu bertemu saya, Amir Sutikno, pangkat jabatan Presiden sedunia, dan kamu bertemu dengan Krismon Sianipar, ahli elektronik. Kamu tidak bisa mengelak lagi sekarang. Mau lari kemana kau? Mau bicara apa kau? Mau bicara yang mendalilkan, yang membuktikan? Itu kalimat apa? Nggak ada. Aku tangkap ya. Nah, kalau ini boleh kita ketawa ya teman-teman dikit ya. Kalau ini bolehlah kita agak sedikit santai sedikit ya. Nah, ini Bapak ini dia katanya Pak Jokowi mengatakan kalian yang mendalilkan, kalian harus membuktikan. Dan dia nggak terima. Dan dia mengaku saya adalah ahli elektronik. Pak, sejak kapan Bapak ahli elektronik ngerti hukum, Pak? Ya, Bapak fokus aja servis barang elektronik. Ngapain Bapak mau ikut-ikutan EGCS menyerang Pak Jokowi? Pak, kasihan, cari nafkah aja Pak. Atau jangan-jangan Anda ada gangguan jiwa Pak? Aduh, lucu teman-teman ya. Aduh Pak, coba kita dengar. Lucu ini. Saya bukannya marah tapi lucu karena ada sedikit-sedikit meng-meng. Ada kalimat seperti itu. Jadi orang gila, orang sinting. Mana ada yang menuduh, yang membuktikan. Kamu yang dituduh ya, kamu yang membuktikan. Tunjukkan jejak aslimu. Saya mengamati kamu sejak jadi presiden. Nggak ada yang becus-becusnya. Sok-sokan, sok pinter aja. Udah kelihatan. Kamu tuh tidak layak jadi presiden. Ya kamu merasa hebat, merasa gede rasa, merasa. Tunggu Pak, Anda itu kayak orang sakit jiwa lah. Orang dengan gangguan jiwa mengatakan presiden terbaik Republik Indonesia gak pantas. Jadi dia mengatakan Pak Jokowi sinting katanya. Tapi dia mempertunjukkan, ngapain tangan Anda begini? Ngapain? Bukankah ini menunjukkan bahwa Anda sinting? Ngapain tangan Anda begini, Pak? Ya. Terus Anda mengatakan Pak Jokowi sinting, tidak pantas memimpin negara Republik Indonesia hanya gara-gara masalah jasa palsu. Anda ini mungkin sudah terlalu fokus buat bikin alat-alat elektronik sampai otak Anda korslet, Pak. Aduh, teman-teman ya.
Tapi saya nggak marah kepada personalnya, teman-teman. Saya mungkin kasihan ya. Sampai sudah kayak orang gangguan kejiwaan tuh. Hai Jokowi, kamu sinting begini, kamu nggak pantas jadi. Lucu banget sih Pak. Kenapa Pak? Saya kasihan. Inilah salah satu korban atas penggiringan opini dari media-media yang dibayar oleh George Soros. Salah satu kan tempe. Ya, kita doakan saja teman-teman supaya mereka ini cepat sadar dan sembuh dari penyakit jiwanya. Aduh, gocak-gocak teman-teman ya. Tapi sudah lah ya. Itulah yang saya kagumi dari seorang Pak Jokowi. Itu fans Pak Jokowi itu di setiap negara ada, dari mancanegara ada. Makanya ketika saya mendapatkan tawaran dari teman-teman seprofesi content creator yang berdiri bersama atas menyuarakan kebenaran, saya langsung, ini adalah kesempatan yang tidak akan datang kedua kali. Lantas saya sempat pesimis, ya. Ini saya mau terus terang kepada kalian semua teman-teman ya. Opung Parabela kan kemarin, saya semua konten kreator akan bawa istri dan anak mereka teman-teman. Saya juga mempunyai anak umur 4 tahun dan istri. Dan saya bilang kepada Opung, Pung, saya boleh bawa istri nggak sama anak? Saya juga nggak, kasihan kalau mau tinggalin mereka kalau pergi ke rumah Pak Jokowi dan Cahaya juga di momen yang penting dalam hidup saya, mereka juga ada. Kemudian Opung bilang, Bang Fik, kami semua bawa istri dan anak loh, kamu juga harus bawa. Terus kemudian teman-teman, ongkos dari Manado ke Solo untuk direct langsung dari Manado ke Solo, teman-teman bisa lihat di aplikasi Traveloka atau di mana. Itu harganya itu paling murah teman-teman, 2.500.000 untuk pergi. Pulang pergi itu bisa 5 jutaan. Pulang pergi bisa 5 jutaan ya. Dan kemudian kalau saya pikir kalau bawa istri, pulang pergi itu 10 jutaan. Belum bawa anak, itu bisa sampai 14-16 jutaan. Itu masih ongkosnya. Belum uang untuk sewa penginapan di sana, sewa hotel. Belum untuk kita makan di sana. Tentu saja ya saya pesimis. Tapi saya mengatakan bahwa kalaupun istri dan anak saya nggak dibawa, nggak apa-apa, saya akan pergi sendiri ke sana. Saya akan pergi ke rumahnya Pak Jokowi sendiri. Dan kalaupun harus menyisihkan uang bulanan belanja istri saya akan pergi tetap. Sekalipun pulang kami harus sedikit cekcok sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ketemu Pak Jokowi. Tapi tidak teman-teman ya. Opung Parabela itu orangnya itu benar-benar optimis. Dia memberikan saya spirit untuk believe for the something that we make that is impossible, semua mustahil, tapi tidak ada perkara yang mustahil. Wah, dia mengatakan bahwa kita percaya kamu bisa dapat tuh uang 20 juta lah untuk kamu bisa ke rumah Pak Jokowi untuk segala sesuatu yang kamu butuhkan di sana, biaya perjalanan. Terus saya mengatakan kepada Pung, setengahnya saja saya sudah bersyukur. Kalaupun perlu harus menyisihkan uang pribadi nggak apa-apa juga. Setengah saya. Tapi teman-teman, ini luar biasa, saya hampir nangis teman-teman ya, karena ini luar biasa dukungan orang-orang yang menonton video ini. Mereka mencintai saya karena mereka juga mencintai Jokowi teman-teman. Itu ketika saya bukan donasi ya, sekali lagi saya disclaimer, itu bukan donasi. Saya bukan nomor rekening di sini. Ini juga sarang Opung Parabela ya. Saya bukan nomor rekening di sini teman-teman. Dan kemudian saya mengatakan buat teman-teman yang mau berkontribusi berapapun, saya akan untuk meringankan sedikit biaya perjalanan saya ke sana. Itu teman-teman luar biasa sekali ya. Para subscriber di channel ini, mereka dengan sukarela, dengan tulus hati, bahkan mereka nggak mau nama mereka dicantumkan di sini. Ya, bahkan ada yang mengirim teman-teman tanpa mengetahui siapa yang mengirim. Ya, ada yang mengirim 250, ada yang mengirim 500.000 teman-teman, ada yang mengirim 1 juta. Itu benar-benar saya sampai speechless. Wow, orang sampai seperti ini. Ternyata I'm not alone.
Saya nggak sendiri, saya nggak berjuang sendiri. Saya berjuang dan di belakang saya itu ada banyak rakyat Indonesia yang mendukung suara kami. Wah, itu saya sangat luar biasa sekali, sangat mengapresiasi buat kalian semua yang sudah berkontribusi, teman-teman. Untuk saat ini masih ada 3 minggu lagi untuk saya mengumpulkan semua biayanya, teman-teman. Masih belum cukup. Ya, saya terus terang masih belum cukup. Tapi ya kalaupun nggak cukup ya, teman-teman, saya akan pakai uang pribadi. Yang penting bisa ketemu dengan Bapak kita, Jokowi. Buat teman-teman yang mau berkontribusi di sini, nomor rekeningnya, ada nomor WA saya, kalian bisa bersilaturahmi di sana, ya. Dan itulah luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini adalah pengalaman, mungkin pengalaman yang saya rasakan yang begitu dekat dengan subscriber saya, memberikan semangat untuk terus menyuarakan kebenaran-kebenaran seperti ini, teman-teman. Oke ya, teman-teman, sekali lagi buat kalian semua yang sudah berkontribusi, saya ucapkan terima kasih bukan di Indonesia, dari England, dari Australia, dari Vietnam, dari Hong Kong, dari Singapura, teman-teman, dari Belgia, itu memberikan dukungan, teman-teman. Luar biasa sekali. Saya sampai speechless dan saya, wow, ini sudah berkat bangsa-bangsa kalau begini. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah memberikan kontribusi. Ya, saya sangat berterima kasih. Saya sangat bersyukur untuk apa yang kalian berikan. Saya tidak bisa membalas, semoga Tuhan yang Maha Kuasa balas apa yang sudah kalian tabur hari ini berlipat kali ganda. Saya Vicky Bom pamit, see you on the next video. Terus suarakan kebenaran. God bless you. Bye guys.